Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulnur Hadi dengan NIM 24 OSP 122. Pada persentase kali ini saya akan menjelaskan merancang pengontrolan forward reverse motor 3 fasa dengan PLC. Baik, pengertian PLC, definisi Programmable Logic Controller atau PLC menurut NEMA adalah suatu alat elektronika digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi suatu fungsi tertentu seperti logika, pemwaktu dinamika untuk mengendalikan suatu proses. Dengan pengertian lain, PLC adalah suatu alat kendali elektronika yang dapat diprogram dengan menggunakan fungsi logika. Komponen utama pada PLC yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, memori, power supply, programmer, input dan output. Sejarah PLC. Awal mula lahirnya PLC justru datang dari tender proyek untuk perusahaan otomotif. Kala itu masalah dalam meningkatkan produksi barang. PLC pertama kali digunakan pada tahun 1968 oleh perusahaan General Motors. Sistem ini membuat dengan tujuan membantu mengendalikan sistem proses produksi. PLC pertama di dunia adalah Modicon 084 dengan 16 input, 16 output dengan penyimpanan 1K. Tentu masih dapat ditingkatkan lagi sesuai kebutuhan. PLC ditemukan oleh dua orang yaitu Richard Dich Morley dan Dr. Otto Struger. Kedua orang ini mendapatkan julukan sebagai bapak PLC. Kelebihan PLC dibandingkan dengan relay: fleksibilitas dan kemudahan programan, efisiensi ruang, logika kontrol kompleks, kecepatan operasi, skalabilitas, integrasi dengan sistem lain, perawatan lebih rendah, fitur keselamatan. Singkatnya, sementara sistem relay dapat efektif untuk tugas-tugas kontrol sederhana, PLC menawarkan keuntungan signifikan dalam hal fleksibilitas, kompleksitas, efisiensi, dan integritas, menjadikan pilihan yang lebih disukai untuk otomasi industri modern. Keuntungan utamanya adalah kemungkinan untuk mengkonfigurasi ulang fungsionalitas sistem kontrol dengan mudah melalui modifikasi program logika tangan. Alih-alih memasang ulang seluruh kabinet relay, ini menghemat waktu untuk tenaga dan biaya. Spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Sesuai namanya, ada 3 konsep utama dari PLC yaitu Programmable, Logic, dan Controller. Berikut masing-masing penjelasannya. Programmable, kemampuan menyimpan program yang sudah dibuat ke dalam memori. Fungsinya bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Logic, kemampuan memproses input secara aritmatika dan logik dengan melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengurangi, negasi, mengalihkan, membagi, AND, OR, dan lain sebagainya. Kemudian controller, kemampuan mengontrol dan mengatur proses agar menghasilkan input yang diinginkan. Klasifikasi PLC. Di sini ada Siemens Simatic S7/200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah dengan desain yang ringkas dan biaya terjangkau. S7/200 ideal untuk sistem kontrol sederhana seperti conveyor belt system, HPAC. Selanjutnya ada Siemens Schematic S7/300, digunakan untuk aplikasi industri menengah hingga besar. S7/300 menawarkan modulasi yang lebih baik, besar jumlah IoT yang lebih banyak, serta fitur komunikasi yang lebih baik dan kompleks. Selanjutnya ada Siemens Simatic S7/400. PLC ini dikhususkan untuk aplikasi industri besar yang membutuhkan pemrosesan data tinggi dan sistem kendali yang sangat kompleks seperti industri minyak dan gas. Baik, selanjutnya wiring rangkaian daya memiliki 3 input yaitu ada push button start, push button stop, dan reset. Outputnya ada buzzer dan lampu motor.
Komponen utama itu adalah prosesor, memori, power supply. Kemudian rangkaian kontrol sumber 3 fasa RST masuk melalui MCB 3 fasa, kemudian ke kontaktor forward menghubungkan fasa RST ke motor secara manual dan memutar motor searah jarum jam. Kontaktor 1 mengubah urutan fasa menjadi TSR, kemudian motor berputar melawan arah jarum jam, lalu dipasang berfungsi sebagai proteksi terhadap beban lebih. Jika arus lebih, maka tor akan memutus rangkaian, maka motor akan berhenti. Kemudian motor induksi 3 fasa memiliki terminal. Yang pertama ada U1, P1 dan W1 yang akan terhubung ke kontaktor. Selanjutnya rangkaian kontrolnya, kita memakai 220 volt AC digunakan untuk memberi daya ke rangkaian tombol start, stop, dan reset. Adalah input manual yang terhubung ke input digital PIC. Memiliki pin yaitu ada 01, 03, dan 05. COM akan terhubung ke posisi dan min terhubung ke push button. Kemudian L1 terhubung ke COM dan keluaran. Pin 5 terhubung ke buzzer. Pin 7 terhubung ke kontaktor forward. Pin 6 kontaktor reverse. Untuk menjalankan rangkaian, tekan tombol start dan motor akan berjalan selama waktu yang diatur, berhenti selama waktu yang telah ditentukan. Siklus ini akan terus berjalan selama 3 kali. Ketika buzzer berbunyi, untuk mengulangi rangkaian ini, tekan tombol reset untuk mematikan dan tekan tombol stop. Selanjutnya kita masuk ke proses pengerjaan wiring forward reverse otomatis. Saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan. Yang pertama ada PLC Omron CP1E L20 DRA 1 buah. Yang kedua ada kontaktor 2 buah. Yang pertama ada kontaktor forward dan reverse. Selanjutnya itu ada tombol start, stop, dan reset. Sampingnya itu ada buzzer. Saya akan menjelaskan wiring forward reverse otomatis. Dalam forward reverse otomatis ini ada 3 input dan 2 output. Yang pertama ada input, yaitu ada start, ada stop, ada reset. Kemudian ada outputnya, ada motor 3 fasa dan buzzer. Nah, ketika kita menekan tombol start, kontaktor forward akan aktif selama waktu yang telah ditentukan dan akan mati selama waktu yang telah kita tentukan. Kemudian kontaktor 2, kontaktor reverse akan aktif selama waktu yang ditentukan. Begitu selama 3 kali berturut-turut. Ketika buzzer sudah aktif, maka kita akan mengulang. Cara mengulangnya yaitu kita akan menekan tombol reset. Nah, itu akan siklusnya akan berulang selama 3 kali. Nah, ketika kita akan mengaktifkan rangkaian ini, kita pencet tombol stop. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.